Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai materi pengertian sejarah. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dulu dan subscribe dulu. Sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh manusia. Banyak sekali istilah dari sejarah seperti syajarotun dari bahasa Arab yang artinya pohon, story yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya masa lampau manusia, historia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya informasi, pencarian atau juga bisa disebut ilmu, dari bahasa Jerman Geschichte yang arti sesuatu yang telah terjadi. Kalau dari bahasa Belanda adalah Geschiedenis yang artinya terjadi. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian ataupun asal usul dari sejarah akan kita bahas di bawah berikut. Pengertian sejarah menurut istilah. Yang pertama kita bahas dari bahasa Yunani. Sejarah atau histori berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti menyelidiki atau penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian yang mendalam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengkajian sejarah sepenuhnya bergantung pada penyelidikan yang mendalam terhadap perkara atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Atau kita bisa menggarisbawahi sejarah menurut bahasa Yunani historia adalah penyelidikan mengenai suatu kejadian yang dihadapi atau yang dialami oleh manusia di masa lampau yang benar-benar terjadi. Kata sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya syajarotun, yang berarti pohon, kayu yang bercabang-cabang. Seperti sejarah yang dimana awalnya hanya satu peristiwa tapi akan menimbulkan cabang-cabang atau mempengaruhi peristiwa yang lain. Pohon kayu yang bercabang-cabang diibaratkan sebagai sejarah karena sejarah berkembang dari satu titik kejadian bercabang ke titik kejadian yang lain yang saling berhubungan. Pohon yang bercabang-cabang juga diibaratkan sebagai suatu silsilah keturunan dari suatu individu, raja atau orang-orang penting pada masa lampau. Jadi kalau kalian pengen lihat contohnya nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dalam bahasa Arab sejarah berasal dari kata syajarotun yang artinya pohon, di mana pohon itu asalnya hanya dari satu benih, akan tumbuh dan akan mengakibatkan cabang-cabang baru. Seperti sebuah peristiwa awalnya hanya satu peristiwa tapi akan mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa yang lain. Ini adalah contoh dari silsilah. Yang pertama ini mengenai asal usul dari Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah silsilah Raja-Raja Mataram. Kalau kalian amati atau kalian balik, ini seperti sebuah pohon yang awalnya hanya dari satu benih atau dari satu peristiwa akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang lain. Makanya dalam bahasa Arab syajarotun bisa diartikan pohon ataupun juga sering dikenal dengan silsilah.
Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut Geschichte yang memiliki arti sesuatu yang telah terjadi. Apapun itu, jika sudah terjadi, maka dikategorikan sebagai sejarah menurut bahasa Jerman. Jadi, kalau kita ambil kesimpulannya bahwa sesuatu yang sudah terjadi, baik kemarin ataupun yang sudah lama terjadi, itu bisa disebut dengan sejarah. Dalam bahasa Belanda, sejarah berasal dari kata geschiedenis yang berarti terjadi. Jadi kalau kita amati ini sama seperti yang dalam bahasa Jerman ya. Sedangkan untuk bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history yang artinya masa lampau umat manusia atau bisa disebut masa lalu yang dialami oleh manusia. Pengertian sejarah menurut bahasa. Pengertian sejarah secara sempit adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan dalam arti luas, sejarah merupakan suatu peristiwa manusiawi yang mempunyai akarnya dalam realisasi diri dengan kebebasan dan keputusan daya rohani. Sejarah juga biasa didefinisikan sebagai suatu studi tentang masa lampau. Sejarah merupakan studi tentang sebab dan akibat. Dalam sejarah, suatu peristiwa akan menjadi bermakna jika mereka mengetahui mengapa hal itu terjadi. Dalam bahasa Indonesia sendiri, sejarah mempunyai 3 arti, yaitu sejarah adalah silsilah atau asal-usul, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, dan sejarah adalah ilmu pengetahuan dan cerita. Pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Jadi kalau kita ambil simpulannya, segala sesuatu yang terjadi atau dialami manusia itu bisa disebut sejarah, baik dari watak, kebudayaan, karena itu semua yang dialami oleh manusia. Sejarah menurut Herodotus. Herodotus ahli sejarah pertama dunia berkebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History atau Bapak Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Herodotus dijuluki The Father of History atau Bapak Sejarawan karena dianggap orang pertama yang melakukan penelitian atau penulisan sejarah dengan metode-metode yang ilmiah, walaupun tidak seperti sekarang, tapi masih dianggap lebih baik daripada tokoh-tokoh lainnya. Makanya beliau dianugerahi atau dijuluki The Father of History
atau bapak sejarawan. Sejarah menurut Mohyamin. Mohyamin memberikan definisi sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan kenyataannya. Jadi kesimpulannya, suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan dialami manusia dan dapat dibuktikan, itulah yang disebut sejarah. Sejarah menurut Ruslan Abdul Ghani. Sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau, beserta segala kejadian-kejadiannya. Dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya, untuk dijadikan perbendaharaan atau pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, ke masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Nah, ini adalah tokoh yang penting dalam sejarah Indonesia karena Bapak Sartono Kartodirjo ini juga dianggap sebagai bapak sejarah di Indonesia. Sartono Kartodirjo membagi pengertian sejarah berdasarkan peristiwa dan kisah menjadi 2, yaitu sejarah dalam arti objektif yang merupakan kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi, dan sejarah dalam arti subjektif di mana sejarah adalah suatu konstruksi atau bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian cerita atau kisah. Kisah tersebut merupakan suatu kesatuan dari rangkaian fakta-fakta yang saling berkaitan. Sekali lagi bisa kita simpulkan kalau sejarah dalam arti objektif adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan hanya sekali terjadi dan tidak dapat diulang. Kalau arti subjektif itu suatu kejadian yang bisa diceritakan atau dikisahkan kembali. Tapi kejadiannya hanya sekali dan tidak bisa diulang, tapi ceritanya atau kisahnya bisa diulang-ulang. Sejarah menurut R. Moh Ali. 1. Jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Maksudnya, sejarah sangat berkaitan dengan kuantitas dari perubahan kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Fakta yang ada harus, sekali lagi, fakta yang ada haruslah berada di sekitar kita, tidak terlalu jauh, sehingga kita bisa menjadi mudah untuk melakukan penyelidikan, untuk menemukan kebenaran dari sejarah yang ada. 2. Cerita tentang perubahan-perubahan
kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Tidak hanya menjelaskan tentang kuantitas secara matematika, sejarah ditegaskan oleh Moh Ali haruslah menggambarkan tentang alur cerita tentang perubahan. Dengan adanya alur cerita, maka akan ada mengait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kaitan yang terjadi akan menyajikan tentang sejarah itu sendiri. 3. Ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut, maka pengertian sejarah dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut. 1. Peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. 2. Cerita atau kisah catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau sumber-sumber sejarah. 3. Ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Tapi kalau menurut saya, sejarah adalah seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita amati baik-baik, apapun yang kita alami di kehidupan ini, itu ada hubungannya dengan peristiwa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya atau waktu sebelumnya. Dan apa yang akan kita lakukan sekarang akan menentukan masa yang akan datang atau masa depan kita. Makanya saya berpendapat bahwa sejarah seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.